Haleluya, haleluya, haleluya. Saya saat ini ada di pantai Panrita Lobi di daerah Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan bersyukur saya dapat melihat pantai yang begitu indah. Dan pantai ini tentunya tidak menjadi indah sedemikian rupa ketika tidak ada orang-orang yang peduli untuk membuat yang tidak indah itu menjadi indah. Tetapi kita melihat bahwa pantai ini begitu indah, luar biasa. Di belakang saya terbentang laut yang begitu luas dengan pemandangan yang sangat indah. Di kanan kiri saya ada pohon cemara yang begitu tertata, begitu rapi. Tentunya untuk membuat ini semua perlu proses yang tidak pendek. Sehingga hari ini saya bersama rombongan dapat menikmati betapa indahnya pantai Panrita Lobi ini. Nah, saudara-saudara, tentunya kita ingat dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika saya juga ada di tempat ini, saya ingat firman Tuhan itu. Dan coba hari ini kita akan coba, saya mengajak saudara semua untuk melihat dan memperhatikan ayat itu yang terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ketika saya teringat ayat ini dan luar biasa, Allah pun jika kita coba menyelami apa yang Dia kerjakan, maka keindahan demi keindahan yang Tuhan kita buat dalam setiap pekerjaannya. Nah, kita akan coba belajar di tempat ini. Tempat ini tidak secara langsung begitu indah dan bisa kita nikmati seperti sekarang ini. Tentunya ada proses waktu yang tidak pendek. Karena tempat ini ketika saya bertanya, tempat ini dulunya tidak sebagus ini. Yang saya injak ini pun dulunya rawa-rawa. Dan di tempat ini tidak ada satupun pohon cemara. Tetapi hari ini hampir mayoritas di tempat ini semuanya tertanam dengan rapi pohon-pohon cemara yang sangat indah. Dan di mana saya berdiri adalah bentangan pasir yang begitu lembut dan begitu indah. Nah, saya ketika bertanya siapa yang mengubah tempat ini begitu tidak menarik menjadi menarik seperti saat ini, saya mendengar bahwa nama pantai ini adalah sama dengan nama pemilik tempat ini. Yang mengubah tempat ini yang tidak menarik menjadi menarik. Yang tempat ini yang tidak menjadikan prioritas destinasi saat ini menjadikan prioritas karena ada banyak pantai di sekitar ini. Tetapi saya melihat pantai ini adalah pantai yang sangat indah. Pantai Panrita Lobi. Dan tentunya orang pemilik di tempat ini tidak serta-merta bisa mengubah itu dalam waktu yang dekat. Tetapi perlu proses yang begitu panjang. Sehingga jika yang pertama tadi, ketika Tuhan juga membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itu perlu kita pahami. Yang pertama selalu perlu proses. Tergantung proses itu panjang atau pendek. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan lebih daripada apa yang Bapak Panrita Lobi kerjakan di tempat ini. Jika tempat ini bisa begitu indah, apakah lagi Tuhan lebih lagi buat segala sesuatu yang tidak indah, yang tidak menarik menjadi indah sekali. Tetapi terkadang kita manusia sulit untuk memahami cara kerja Allah. Yang kedua yang perlu kita pahami, selain yang pertama tadi adalah perlu proses waktu. Yang kedua perlu kerja keras untuk memunculkan dan mendapatkan keindahan. Perlu kerja keras. Ketika saya bertanya perlu berapa lama,
dan seberapa kerja keras untuk mengubah tempat ini yang tidak menarik menjadi menarik. Rupanya diperlukan waktu yang begitu panjang, waktu yang begitu tidak pendek, sehingga tempat ini menjadi seperti ini perlu waktu bertahun-tahun. Sehingga hari ini ketika saya melihat tempat ini sangat indah sekali. Bahkan saya sejak kemarin sampai hari ini di tempat ini nyaman. Karena apa, mata saya dimanjakan oleh banyak pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Saya bisa menikmati itu bersama rombongan kecil saya. Sangat indah. Dan saya jadi ingat kepada kebenaran firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi yang kedua ini perlu kita pahami. Untuk menjadi indah perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Sebab orang yang suka menunda-nunda waktu, orang yang suka mengulur-ulur waktu tidak akan mendapatkan keindahan. Tetapi diperlukan kerja keras. Dan kerja keras itu selalu memunculkan keindahan-keindahan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan keindahan diperlukan kesabaran. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan tidak terdapat keindahan dan tidak menjadi sebuah keindahan. Bukan karena seseorang tidak bisa, tetapi terkadang seseorang kurang sabar. Nah, kurang sabar inilah yang terkadang membuat yang seharusnya sesuatu menjadi indah, menjadi tidak indah. Tokoh-tokoh Alkitab kita bisa belajar. Ada beberapa tokoh-tokoh yang kita sering lihat bagaimana ketika tokoh Alkitab itu hidup tidak dalam kesabaran, mengerjakan segala sesuatu tidak dalam kesabaran, maka akibatnya tidak akan mendapatkan keindahan. Saya mau katakan, selain kesabaran, yang keempat, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Maka apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, mungkin nampaknya awalnya tidak indah, mungkin nampaknya tidak menjanjikan awalnya, tetapi ketika kita pahami, kita perlu proses. Yang kedua, kita perlu kerja keras. Dan yang ketiga, kita perlu kesabaran. Dan yang keempat, ketika kita libatkan Tuhan, lihat, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami sesuatu yang sangat indah. Dia mendapatkan keindahan-keindahan yang luar biasa. Yusuf, ketika dia diproses, nampaknya tidak indah, nampaknya menyakitkan. Yusuf nampaknya seakan-akan melihat masa depan. Kenapa? Hanya penderitaan, 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 dan penderitaan. Tetapi ketika dia lewati proses demi proses, dia bekerja keras, dia sabar, dan dia selalu libatkan Tuhan, maka hidupnya menjadi indah. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, dia mungkin melihat hidupnya ketika melihat segala sesuatu tidak indah. Sesuatu terjadi dalam hidupnya dan tidak indah. Tetapi lihat, ketika dia sabar, ketika dia tetap libatkan Tuhan, ketika dia tetap menjalankan itu sebagaimana proses dalam hidupnya, dia melihat keindahan-keindahan. Akhir kata, saya mau katakan, saya ada di tempat ini dan saya banyak belajar bahwa untuk mendapatkan keindahan, kita selalu perlu sabar ketika kita diproses. Dan yang kedua, kita perlu kerja keras. Dan yang ketiga, kita perlu sabar. Dan yang keempat, jangan lupa selalu libatkan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya keindahan-keindahan yang hari ini saya lihat di tempat ini, lebih indah lagi karya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya yang Tuhan sudah siapkan. Dan kita percaya ketika kita libatkan Tuhan, maka keindahan-keindahan itu akan kita pahami. Sekalipun ayat ini berkata, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi melalui pengalaman hari ini saya akan tahu keindahan-keindahan dalam hidup saya. Itu semua karena keterlibatan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya renungan hari ini di Pantai Pandrita Loki yang ada di Muara Bada, Kabupaten Kutai Negara, dan Provinsi Kalimantan Timur memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.